salam jumpa kerabat Komsos di mana saja kerabat Komsos menyaksikan tayangan ini. Saya Lydia Wolos dengan senang hati di episode perdana Vox Mundi Podcast. Kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan. Hari ini 17 Agustus 2021. Indonesia memperingati kemerdekaan yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema ini mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk kita bersama-sama maju meniti perjalanan yang penuh tantangan. Untuk itu, kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang tema keterlibatan Gereja Katolik Sumba menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Di studio saat ini saya tidak sendiri, kita kehadiran tamu istimewa. Saya boleh katakan kalau bertemu beliau ini adalah figur yang karismatik. Lalu orang Sumba bilang kalau ketemu beliau ada lucu-lucu keringnya. Baik, kita sambut saja, kita sapa Vikjen Keuskupan Wetabula Pater Agus Malobulu CSSR. Selamat sore Pater. Selamat sore. Biasanya kalau bertemu dengan Pater saya akan mengatakan, wah ketemu lagi ya Pater. Apa kabar Pater? Terlalu sering ketemu, kabar baik ya. Pater, tahun ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kalau menghitung usia manusia, 76 itu adalah usia lanjut. Nah, kira-kira sampai di usia ke-76 ini Indonesia ya Pater ya. Pater sudah merasa merdeka atau belum? Saya merasa sudah merdeka. Ya. Karena saya lahir Indonesia sudah merdeka, betul. Ya toh? Iya, betul. Sampai saat ini minimal kita tidak sedang terjajah. Jadi sudah merdeka, tapi pertanyaan lebih lanjut kan, kita merdeka dari apa atau untuk apa? Saya pikir pertanyaan yang kedua lebih tepat untuk kita diskusikan ya. Kita merdeka untuk apa? Maka lalu saya berpikir bahwa merdeka, kalau untuk saya, merdeka itu berarti terlibat. Merdeka itu juga berarti bertanggung jawab. Nah, terlibat dengan bertanggung jawab itu otomatis mereka ada dalam satu paket. Merdeka itu kan situasi yang dicapai dengan darah yang mahal para pahlawan. Benar. Nah, kalau orang yang sadar bahwa kemerdekaan itu tidak murah, mestinya kemerdekaan ini diisi tidak dengan main-main. Betul. Begitu. Nah, menurut Pater, apa makna kemerdekaan bagi seorang Pater Agus? Ya. Itu tadi ya, di kemerdekaan untuk saya bermakna keterlibatan atau bertanggung jawab, begitu ya. Merdeka untuk. Jadi merdeka untuk mengisi kemerdekaan ini dengan ambil bagian bersama dengan seluruh jajaran, seluruh masyarakat. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan semangat. Kalau Pak Jokowi kan kerja. Nah, terlibat dan bertanggung jawab itu ya tagline-nya kerja kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi kalau kerja artinya kita tidak diam, tidak pasif. Betul. Nah, Pater, sesuai dengan tema kita hari ini ya, keterlibatan Gereja Katolik menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kira-kira bagaimana menurut Pater hubungan antara gereja dan negara saat ini? Ya. Kalau bicara tentang hubungan antara gereja dan negara, dasar kita itu adalah ini. Apa judulnya? Dokumen Konsili Vatikan. Dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, dalam dokumen ini di salah satu dokumennya yang judulnya adalah Gaudium et Spes. Ini bahasa Latin. Iya, betul. Artinya kegembiraan dan harapan. Nah, dalam dokumen itu dijelaskan tentang siapa gereja, begitu kan? Gereja itu adalah umat Allah. Itu definisinya. Gereja adalah umat Allah. Nah, artinya gereja itu adalah umat kita. Bukan struktur, bukan gedung, bukan organisasinya, tapi lebih-lebih adalah orangnya. Saya lalu ingat lagu waktu temu minggu, waktu SD dulu. Lagu apa itu, Pater?
Mau nyanyi? Boleh dong, Pater. Lagu apa supaya kita refresh kembali lagu-lagu sekami? Maksudnya lagu apa tuh, Pater, yang cocok? Hanya satu syairnya, bukan seluruhnya ya. Iya. Gereja bukanlah gedung, ya kan begitu. Iya. Dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Itu. Ya. Gereja adalah orangnya, umat Allah. Itu yang dijelaskan oleh Konsili Vatikan II. Ini dokumen resmi Gereja Katolik yang mendefinisikan itu. Karena itu maka hubungan antara gereja dan negara itu erat. Satu, gereja adalah bagian dari negara. Dia adalah satu entitas. Artinya gereja tidak ada di ruang hampa, dia ada di dalam negara. Dia menjadi bagian dari negara. Dan karena itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, gereja harus bersatu padu dengan negara membangun dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni oleh semua orang. Iya, Pater, lantas bagaimana peran gereja dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan? Ya, kalau tadi berangkat dari dokumen Konsili Vatikan II. Iya. Karena pemimpin gereja berusaha mendefinisikan siapa gereja itu, yaitu orangnya, umat Allah. Nah, kalau pertanyaan yang ini kita harus berangkat dari kitab suci. Seruan Yesus tentang kita sebagai umat Allah, pengikut Kristus, siapa kita? Yesus mengatakan, kamu adalah garam. Ya toh? Kamu adalah terang. Kalau garam kan dekat dengan ibu-ibu di dapur. Bumbu. Ya? Ini kalau tanpa garam masakan tidak enak. Semuanya jadi hambar. Betul. Nah, kehadiran gereja mesti begitu di tengah dunia, di tengah masyarakat. Dia harus menjadi kehadirannya itu harus membawa pengaruh yang baik. Dia harus membawa hal-hal yang mengawetkan. Kan garam fungsinya itu toh, mengawetkan. Ya, benar. Bahkan dalam dunia Romawi kuno, garam itu adalah simbol kemurnian. Simbol kemurnian. Ya. Nah, setiap kali kalau orang-orang beribadah kepada dewa-dewa pada masa Romawi kuno, salah satu bahan persembahannya adalah garam. Karena itu lambang kemurnian. Nah, kehadiran gereja dalam arti umat Allah tadi mesti begitu, membawa hal-hal yang baik, begitu. Betul. Jadi bukan membuat sesuatu itu menjadi kabur, tidak jelas, tapi dia justru harus membuatnya hadir apa adanya, terang benderang, murni. Iya. Itu. Betul. Garam dan terang. Nah, itu hanya mungkin terjadi kalau setiap umat Allah tadi, gereja, sadar bahwa kesaksian hidupnya itu menampilkan wajah gereja di tengah dunia. Iya, Pater, menurut Pater, kira-kira khusus untuk momen kemerdekaan Republik Indonesia saat ini, apa kira-kira tantangan terbesar kita, masalah terbesar kita, masalah terbesar bangsa Indonesia saat ini? Iya, kalau kita berkaca melihat situasi saat ini, menurut saya, bisa jadi subjektif ya, pendapat pribadi, tapi juga dari berbagai macam informasi, berita yang kita lihat, kita baca dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada masa yang luar biasa. Kemajuan di bidang teknologi informasi digital luar biasa. Dan salah satu tantangan adalah di balik kemajuan yang begitu drastis ini, tidak semua orang punya kemampuan, skill bermedia. Soalnya di situ. Akibatnya apa? Media sosial kita lihat sekarang ya. Di samping begitu banyak hal positif, ada banyak sekali hal negatif. Nah, baik pemerintah, presiden, tokoh-tokoh agama sebetulnya kan sudah menyerukan kepada kita ya untuk lawan hoax, berita-berita sampah, berita-berita yang bisa membuat orang kemudian bentrok satu sama lain. Orang saling menghina satu sama lain di media sosial, bahkan dalam kaitan dengan simbol-simbol negara, agama. Sekarang kan di media sosial itu media yang begitu vulgar, terbuka. Meskipun terbuka, orang bisa mengaksesnya secara sangat tertutup. Orang bisa berekspresi apapun, termasuk
kalau mereka melampaui batas-batas kewajaran, batas etika, moral dan sebagainya. Maka muncullah sekarang istilah penistaan, istilah apalagi yang terkait dengan media sosial. Nah, maka salah satu tantangan terbesar menurut saya itu adalah kita perlu literasi digital. Dengan kemajuan media digital yang luar biasa. Termasuk acara kita ini bisa terjadi ini karena kemajuan teknologi digital. Benar. Ya, nah ini positif. Iya, betul. Sangat positif. Tapi bayangkan di rumah-rumah setiap orang pegang HP Android dan dia bisa bermain apa saja di situ, positif maupun negatif. Kalau positif kita dukung, yang negatif ini yang seringkali meracuni masyarakat, meracuni bangsa. Iya. Itu satu. Hoax, tantangan. Yang kedua, soal akhir-akhir ini di negara kita juga berkembang semacam radikalisme luar biasa ya, fanatisme agama yang kemudian ketika ditampilkan secara vulgar itu bisa sangat mengganggu kebinekaan kita. Ya. Juga mengganggu apa yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, radikalisme menjadi salah satu. Kita lihat akhir-akhir ini bagaimana orang begitu di media sosial, fanatisme agamanya itu begitu ditampilkan dengan vulgar, macam pemerintah macam tidak dianggap begitu loh. Padahal kita ini kan negara Indonesia lahir dari kesepakatan para pendahulu, para pendiri bangsa ini. Maka mestinya antara agama dan negara jangan dibenturkan. Iya. Nah, repotnya ketika agama dijunjung tinggi, negara dan pemimpin negara, penyelenggara negara itu kemudian tidak didengarkan begitu. Betul. Dan orang saat ini memang Pater bebas berpendapat, tetapi mereka tidak memperhatikan etika ketika mereka berpendapat. Ya baik, Pater, saat ini juga kita bersama tahu bahwa dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 ya. Pater, kira-kira menurut kacamata Pater, bagaimana fenomena pandemi COVID-19 di Sumba sejauh ini? Apakah parah atau biasa-biasa saja, Pater? Kita lihat data. Untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya data. Iya. Dalam mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu, Presiden Jokowi baru menyinggung NTT ada pada posisi ketiga nasional terkait penyebaran COVID. Jadi penyebaran itu sudah bergerak dari luar Jawa dan Bali. Yang NTT termasuk kita di Sumba itu ada pada posisi ketiga. Dan di provinsi NTT ada 3 kabupaten yang masuk PPKM level 4. Ya toh? Iya, ada Kota Kupang, kemudian Sika, lalu Sumba Timur. Iya, benar. Nah, kalau sudah masuk level 4, itu artinya kita tidak sedang biasa-biasa. Betul. Justru ada satu lonjakan penyebaran COVID yang luar biasa. Apalagi varian Delta mulai masuk. Betul. Nah itu lebih menakutkan, lebih berbahaya, lebih mudah menular. Dan kita belum siap sebetulnya. Karena proses vaksinasi di Sumba umumnya belum merata. Kita harus akui itu. Sehingga untuk menangkal penyebaran varian Delta itu menjadi lebih susah. Saya sudah vaksin Februari yang lalu. Ya. Vaksin sudah berapa kali vaksin, Pak? Sudah 2 kali ya? Sinovac, tanggal 1 dan 15 Februari. Ya. Waktu itu saya mewakili Bapak Uskup, tokoh agama karena beliau usia sudah di atas 60. Jadi saya yang disuruh untuk mewakili beliau. Jadi saya boleh katakan mungkin saya tidak 100% aman, tetapi lebih terlindungi saja sebetulnya ya dari kemungkinan penyebaran. Resikonya diperkecil. Tapi kan begitu banyak orang yang belum divaksin. Iya. Di satu sisi vaksinnya belum begitu banyak, proses vaksinasinya belum merata, vaksinnya juga kurang saat ini ditambah dengan
hoax itu tadi. Iya. Ada banyak orang yang tidak percaya COVID, tidak percaya vaksin. Nah, ada yang takut vaksin, Pak Ter. Kalau hanya takut vaksin tidak apa-apa. Takut itu bisa dimotivasi, tapi tidak percaya itu susah dipertobatkan. Bahaya itu, ya. Saya senang bahwa ada banyak orang yang tidak percaya kemudian kena. Bukan mendoakan ya, tapi supaya mereka tahu yang mereka tidak percaya itu ternyata adalah sebuah kenyataan. Begitu loh. Sehingga nanti kita tunggu kesaksian mereka setelah sembuh, kan begitu. Moga-moga. Karena betul, di satu sisi mereka tidak percaya. Kalau hanya tidak percaya untuk dirinya sendiri dan diam, tidak apa-apa. Dia mempengaruhi banyak orang. Propaganda, jangan ikut percaya. Itu yang berbahaya. Ribuan orang sudah mati tapi masih belum percaya. Lalu apa begitu? Ini. Betul. Itu yang sebetulnya di Sumba ini harus kita waspadai betul ya, karena penyebarannya cepat. Saat ini ada lonjakan kenaikan jumlah orang terpapar. Di sisi yang lain perilaku masyarakat itu yang biasa-biasa saja, seakan-akan tidak apa-apa. Coba lihat nanti ya, orang yang namanya urusan perkawinan, urusan kematian, tetap berjalan dengan kerumunan yang besar, dengan protokol yang tidak diperhatikan. Padahal ancamannya besar, tapi sesuatu yang pemerintah ajak supaya hindari kerumunan justru tidak diperhatikan. Jadi situasinya tidak biasa-biasa saja. Perilaku kita orang Sumba khususnya ini biasa-biasa saja. Terhadap sesuatu yang tidak biasa, kita biasa-biasa saja. Lebih ke perilakunya ya, Pak Ter, yang biasa-biasa saja. Tidak menganggap bahwa ini berbahaya begitu. Iya. Nah, Pak Ter, dengan kaitan karya pastoral di Keuskupan Wetabula, kira-kira bagaimana ini dampak COVID-19 untuk karya di Keuskupan Wetabula? Tidak ada satu lembaga di dunia ini yang tidak terdampak oleh COVID-19. Mau itu pengusaha, mau itu agama, masyarakat apalagi, semua terdampak. Kita tidak bisa mengatakan kita aman-aman saja sebagai gereja, sama sekali tidak. Dampak yang sangat terasa bahwa kita tidak bisa lagi beribadah secara rutin. Iya. Ya toh? Di Keuskupan Wetabula sudah berapa kali Bapak Uskup membuat SK untuk tutup gereja. Nanti situasinya membaik, buka lagi, kan begitu. Nah, jadi kita pakai sistem buka tutup akhirnya, tahu. Tapi itu adalah cara gereja menyesuaikan diri dengan situasi untuk menghindarkan lebih banyak hal yang negatif. Kemungkinan umat, kalau namanya ibadah kan pasti berkerumun, berkumpul di satu tempat. Maka dalam banyak kesempatan gereja mendukung pemerintah. Dengan itu tadi, ketika situasi COVID sedang naik, pemerintah membuat instruksi untuk tutup rumah ibadah. Gereja tidak pernah mengatakan tidak. Ya. Bahkan ketika pemerintah tidak menutup rumah ibadah, beberapa kali, seingat saya 2 kali, Bapak Uskup membuat SK tutup ibadah. Jadi di satu sisi kita dukung pemerintah, tapi kita bisa bertindak lebih begitu loh, dengan melihat situasi, menghindarkan umat dari kemungkinan terpapar. Nah, lalu banyak ibadah yang tidak bisa dengan tatap muka, banyak. Untuk mengatasi itu lalu gereja memotivasi umat untuk mengikuti misa-misa yang live streaming. Baik lewat televisi, media-media sosial, lewat channel YouTube dan sebagainya. Begitu banyak, tinggal pilih banyak. Tapi juga ada beberapa paroki di Pulau Sumba ini yang karena punya sarana dan prasarana, ada orang yang bisa operasikan, itu dibuat live stream. Umat juga terbantu. Yang tidak bisa ikut ibadah di gereja karena situasi tadi, tidak punya juga sarana. Tidak semua, meskipun sekarang media sudah luar biasa, tak semua orang punya alat untuk bisa mengakses misa online. Mungkin punya HP, tapi tidak punya jaringan. Ya toh?
atau punya jaringan tapi tidak punya cukup paket data. Nah, itu masalah baru. Ya, betul, itu tidak selalu mudah. Nah, untuk mereka itu lalu gereja mendorong setiap paroki menyiapkan panduan misa untuk ibadah di keluarga. Ya. Karena kita semua terdampak, kita harus berusaha menyesuaikan diri dan mencari kemungkinan jalan keluar untuk situasi yang seperti ini. Betul. Nah, Pater, bagaimana strategi Keuskupan W.E. Tabula supaya karya pastoral itu tetap berjalan di tengah pandemik seperti saat ini? Ya, strateginya tadi saya singgung soal apa yang bisa dilakukan dengan live streaming, dengan fasilitas sarana prasarana media yang kita punya, kita pakai. Itu disebut dalam SK Bapak Uskup. Dan kemungkinan lain yang lebih murah misalnya lewat siaran televisi. Yang mampu, gerejanya punya alatnya, silakan membuat misa live streaming. Itu cara untuk memfasilitasi umat untuk kebutuhan ibadah. Dan ketika situasinya membaik, umat berkumpul kembali di gereja, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Benar. Ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Di gereja-gereja sekarang penuh dengan garis-garis untuk memberi tanda. Orang harus menjaga jarak. Betul. Tapi itu bagus. Itu cara kita menyesuaikan diri dengan situasi kenormalan baru. Mau tidak mau, kita tidak bisa mengatakan kita baik-baik saja, itu tadi ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang. Nah, dalam banyak hal gereja mendukung pemerintah dalam hal itu ya. Strategi pemerintah itu juga yang kemudian digaungkan oleh gereja, menyangkut protokol, menyangkut pembatasan yang perlu dalam kegiatan keagamaan, khususnya gereja Katolik. Itu kita buat. Nah, di samping itu kita juga menggerakkan aksi solidaritas. Paus Fransiskus menyebut satu kata kunci supaya kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama, yaitu solidaritas. Solidaritas, ya benar. Setia kawan. Kita saling mengingat satu sama yang lain. Itulah cara kita bisa melewati ini. Tidak bisa cara lain. Apalagi saat ini ya, ekonomi itu benar-benar terdampak. Pandemi ini meluluhlantakan fondasi ekonomi, begitu. Tidak ada satu negara yang lolos. Di dalamnya hidup gereja sosial terdampak. Maka cara untuk bisa melewati bersama solidaritas. Saya setuju dengan Paus dalam hal ini. Memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau cuma mau cari hidup sendiri, ya yang lain mati silahkan. Kan tidak mungkin. Dan itu bukan bukan DNA-nya gereja Katolik begitu. Jadi pandemi memang berdampak besar, luar biasa. Banyak kegiatan pastoral yang direncanakan bagus itu tidak bisa berjalan. Tapi kan kita tidak bisa menyerah. Tahun 2020 bulan Februari awal itu, gereja Keuskupan W.E. Tabula itu dalam sidang evaluasi para pastor paroki, komisi-komisi, kita rumuskan prioritas pastoral kita orang muda. Begitu ya, orang muda. Nah, banyak kegiatan direncanakan diputuskan bersama di awal Februari. Awal Maret pandemi. Maka seluruh rencana baik tadi tidak ada satu pun bisa dilaksanakan. Itu sayang tadi sekali. Karena orang harus stay at home. Betul. Tinggal di rumah, kan begitu? Nah, terus bagaimana? Padahal semua kegiatan itu mengandaikan kita berkumpul untuk orang-orang muda, baik di tingkat keuskupan, ada direncanakan di dekanat, sudah diputuskan. Itu memang sungguh, ya, kecewa sih sebetulnya. Padahal itu kesempatan yang bagus sekali, tahun itu kita putuskan, prioritas kita orang muda begitu. Memang dalam sejak masa kepemimpinan kegembalaan Bapak Uskup Monsinyur Edmund, fokus pastoral keuskupan dibagi dalam 2 kalimat sebetulnya. Peningkatan pengetahuan iman, pemberdayaan ekonomi. Itu yang menjadi digumuli gereja sejak masa kepemimpinan Monsinyur Edmund.
iman sudah perlu. Sebagai orang beriman, orang beragama, kita harus paham iman kita. Strateginya adalah lewat katekese, pengajaran iman. Nah, pemberdayaan ekonomi melalui KBG. Munculnya CU Liku Aba itu adalah salah satu strategi gereja untuk memberdayakan ekonomi umat. Kalau istilahnya Pater Mateus Selan CSSR, mantan Vikjen, intinya itu ketika dia hidup, perutnya terisi. Ketika dia mati, masuk surga. Jadi kalau fokus pastoral itu dia singkat seperti itu. Orang Katolik atau rakyat pada umumnya, ketika dia hidup, perut terisi. Ketika dia mati, dia masuk surga. Iman dan ekonomi. Nah, tapi itulah pada tahun 2020 kita coba dari fokus pastoral besar ini kita coba lebih spesifik lagi. Prioritas tahun itu 2020 adalah orang muda. Tapi tidak ada satu pun bisa berjalan. Tapi syukur kepada Allah, Komisi Kepemudaan mencoba mencari inovasi, terobosan bagaimana tetap bisa menyapa orang muda. Ada yang dilakukan via Zoom meeting, begitu ya. Ada yang dilakukan melalui, seperti ini, podcast. Waktu itu dengan ke Komisi Kepemudaan. Cara-cara yang ditempuh untuk tetap bisa menyapa, tetap bisa berkegiatan meskipun sangat terbatas, begitu. Jadi memang susah kalau kita hanya diam saja, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi itu justru keadaan yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Betul. Yang mendorong kita. Baik Pater, saat ini ya Pater ya, di tengah pandemi COVID-19, kira-kira bagaimana peran serta dan kontribusi Keuskupan Betabula dalam membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini? Kontribusi. Di awal tadi ketika kita bicara tentang apa makna kemerdekaan, saya bicara tentang tanggung jawab atau keterlibatan. Kata lainnya adalah kontribusi, kan begitu? Betul. Dan ada situasi yang memaksa kita yang di depan mata kita alami sudah hampir 2 tahun ini, pandemi COVID-19. Sejak awal gereja bersama pemerintah langsung berjalan. Ketika pemerintah belum memaksa masyarakat tinggal di rumah, gereja sudah membuat SK. Orang Katolik jangan ibadah di gereja. Itu berarti tinggal di rumah, ibadah di rumah, begitu. Artinya ibadah itu bisa dilakukan di rumah tanpa kehilangan maknanya, begitu. Untuk menghindari kemungkinan penyebaran COVID itu. Nah, salah satu itu kontribusi gereja adalah terus mendorong umat patuhi instruksi pemerintah. Gereja ikut serta di dalamnya. Dia tidak hanya omong begitu ya, gereja ditutup. Itu sudah merupakan dukungan kepada pemerintah. Kemudian ada langkah-langkah karitatif. Gereja membagi APD, alat pelindung diri untuk lewat paroki-paroki. Jadi dari pihak keuskupan dengan bantuan dari para donatur juga yang lain, kita salurkan APD sembako via paroki. Paroki juga kemudian meneruskannya kepada umat yang sungguh terdampak. Tidak seluruh tentu lebih-lebih yang miskin, yang menderita, yang hidupnya memang sangat tergantung dari apa yang dia bisa usahakan hari itu. Sementara kalau tinggal di rumah, tidak bisa buat apa-apa. Nah, gerakan ini yang gerakan solidaritas tadi untuk bisa melewati pandemi ini, satu kata kunci seperti kata Paus Fransiskus, solidaritas. Itu yang diwujud atau dinyatakan di dalam solidaritas berbagi sembako, solidaritas memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu bentuk solidaritas. Dan gereja mensosialisasikan terus-menerus. Ketika misalnya situasi membaik dan sudah bisa ibadah di gereja, protokol sangat diberlakukan secara ketat. Pemeriksaan suhu dan sebagainya. Jadi gereja mendukung pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan cara-cara itu. Gereja menolong masyarakat, menolong umat yang terdampak secara ekonomi, jelas. Gereja sudah melakukan itu. Dan jangan lupa satu,
gereja selalu berdoa. Itu memang tugas utama kita. Penting, ya, benar ya, Pater. Tugas utama. Meski kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi sebagai orang beriman dalam situasi yang tidak mudah ini, pada akhirnya kita harus berserah kepada Tuhan. Kita bernovena, kita berdoa, umat berdoa, semoga pandemi ini kan segera berakhir. Itu harapan. Itu yang boleh dibilang kontribusi gereja kepada masyarakat dalam masa pandemi ini. Luar biasa, Pater. Dan Pater, yang terakhir, kira-kira apa harapan Pater terhadap bangsa ini, khususnya di usia yang ke-76 yang kita peringati pada hari ini? Tema ulang tahun ke-76 Republik Indonesia sekarang kan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu pasti di latar belakangnya ada kaitan dengan pandemi. Tangguh dan tumbuh, kan begitu? Iya, benar. Nah, kalau saya boleh melihat tema itu, lalu kemudian melihat situasi Indonesia secara umum, secara luas, mungkin satu kalimat ini ya, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Satu. Yang kedua, kita kalau mau ikut pesan Jokowi, kerja, artinya terlibat begitu. Kita tidak bisa lipat tangan saja, atau hanya tukang tepuk tangan. Oh, Grecia de Apriani dapat medali emas, ya. Tidak cukup. Lipat tangan, tepuk tangan tidak cukup. Kita harus turun tangan, terlibat, berkontribusi tadi. Maka khususnya untuk orang Katolik se-Indonesia, kita punya satu semacam tagline atau 100% Katolik, 100% Indonesia. Tidak bisa dipisahkan itu. Anda hanya bisa menjadi orang Katolik 100% kalau Anda menjadi orang Indonesia 1%. Anda menjadi orang Indonesia 100% kalau menjadi orang Katolik yang 100%. Jadi kita melihat hubungan antara gereja dan negara tadi kan erat. Di situ juga terungkap gitu. Nah, harapannya itu. Jadilah orang Katolik 100%, orang Indonesia 100%. Baik, terima kasih banyak Pater Agus. Iya. Sudah berbagi cerita, sudah sharing. Ya, moga-moga bermanfaat. Ya, amin. pasti yeah. Pater. Dan rupanya obrolan seperti inilah yang paling dirindukan oleh masyarakat, khususnya kerabat Komsos Keuskupan Wetabula, di mana saja yang sedang menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi terima kasih Pater Agus Malubulu CSSR, Fikjen Keuskupan Wetabula. Kerabat Komsos, dari obrolan kita bersama Pater Agus tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa negara dan gereja memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan saling mendukung untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih aman, adil, setara di semua kalangan. Dan akhirnya, kerabat Komsos, saya Lydia undur diri. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka!